saya pengen bagikan. Kang, ini tadi Akang cerita bahwa pernah anaknya sakit tidak bisa menebus obat dan lain-lain. Pada saat itu kondisinya sedang bekerjakah atau bagaimana tuh Kang? Saya dulu bekerja seperti biasa, bekerja di pabrik ya. Dan waktu itu pas krisis itu, saya itu diputuskan kerja dan saya masih nganggur gitu kan, punya anak gitu kan, hanya bisa usaha serabutan. Saya jualan ikan hias di sekolah-sekolah, saya jualan gorengan, seperti itu. Dan akhirnya ketika anak saya sakit, bagaimana saya sulitnya untuk mendapatkan akses kesehatan buat anak saya. Dan alhamdulillah sekarang lebih dari mungkin hampir mencapai 1.000 anak udah saya obati tuntas sampai dengan selesai. Tapi dari beberapa kegiatan sosial yang selama ini Bapak lakukan ya, momen apa yang paling membuat Bapak itu miris melihat keadaan korban yang Bapak bantu tuh kok gini amat? Sehari yang lalu saya punya pasien dampingan orang Cianjur namanya Muhammad Dirga. Dia mengalami kerusakan hati, sirosis hati dan ada kista di limpanya. Saya berusaha untuk mendampinginya berobat dari awal dari rumah sakit daerah sampai ke salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Dan anak ini harus transplantasi hati, harus cangkok hati. Kita berusaha untuk mencari hati yang cocok untuk dia, untuk didonorkan ke dia. Dan ternyata setelah sekian waktu, yang cocok itu adalah milik ibunya sendiri. Dan ibunya dengan rela untuk mencangkokkan hatinya untuk anaknya. Tetapi detik-detik terakhir setelah biopsi ke Jerman, dibawa ke Jerman mana, hari kemarin meninggal dunia. Padahal kita udah siap semuanya, tim dokter udah siap, semua udah siap. Tetapi Allah lebih sayang kepada anak. Saya melihat pengorbanan seorang ibu yang rela memberikan hatinya untuk sang anaknya. Luar biasa sekali. Dan saya turut berduka cita untuk ibunya. Mohon maaf saya langsung di sini ya, karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk buat Dirga yang kemarin meninggal dunia. Tapi perjuangan Bapak sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan almarhum bisa diterima di sisinya dan ibunda juga diberikan kesabaran. Dan kita akan melihat bersama nih Bung Sai, ada beberapa foto kegiatan sosial dari Bapak Kristiawan. Oke. Ini dia foto-fotonya. Jadi ternyata Bapak concern di bidang kesehatan dan juga pendidikan anak-anak juga ya. Tapi kenapa guru-guru akhirnya juga menjadi sorotan nih? Jadi salah satu yang dibantu oleh Bapak. Saya kemarin membantu seorang guru honorer tertua di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah saya bisa memberikan motor, memberikan hewan ternak sebagai ganti pensiunnya karena dia tidak mempunyai pensiun. Dan di Cianjur di Bandung Barat juga ada guru yang usianya hampir 80 tahun mengabdi 52 tahun masih honorer. Ya. Dan ada itu gajinya cuma 350.000. Ada guru madrasah yang setahun hanya digaji 300.000, dibelikan kapur tulis. Tahun? Ya. 1 tahun 300.000 itu gajinya. Ya waktu kenaikan kelas dibagikan dan paling dia belikan lagi untuk kapur tulis. Jadi gaji yang didapatkan yang tidak seberapa itu dibelikan lagi kapur untuk mengajar. Untuk mengajar. Terus makannya tekondi. Nah itulah Allah memberikan rezeki pada orang-orang yang memiliki hati ikhlas. Alhamdulillah mereka bisa bertahan. Ada guru yang nggak digaji, dia malah menjadi penyadap gula merah dan gula merah itu dijual untuk makan dan untuk beli alat-alat tulis sekolah. Ternyata masih banyak Ya, di luar ada sana guru-guru yang difabel, mengabdi hidupnya. ada guru difabel juga, ada guru yang sangat miris. Kemarin saya membantu guru honorer yang anaknya putus sekolah. Bayangkan seorang guru anaknya harus putus sekolah dan dia jualan permen di bis. Itu luar biasa sekali. Dunia pendidikan kita masih perlu banyak orang yang harus memperhatikan. Mudah-mudahan suara Bapak ketika berbicara di sini begitu banyak orang-orang yang tulus mendengarkan, khususnya dari pihak-pihak yang bersangkutan. Mungkin
Terketuk dari hatinya. terketuk hatinya mungkin dari Menteri Pendidikan Ya, atau pemerintahan juga gitu. mau mendengarkan Bapak Kristiawan saat ini. Ternyata di luar sana begitu banyak ya guru-guru honorer yang Banyak. bertahun-tahun masih belum ada pengangkatan ya. Dulu waktu jadi pelaut berapa penghasilannya Pak? Penghasilannya kalau untuk standar saya cukup lah ya, sekitar di angka 80 sampai 100 juta per bulan. Bapak, akan banyak orang yang ketika membantu orang lain itu kemudian berpikir yang harus saya bantu tuh saya dulu nih, keluarga saya dulu. Biasanya mereka akhirnya memutuskan oke, nanti dulu deh ya ngebantunya. Kenapa, Tunggu Bapak? waktunya ada lebih gitu. Sementara Bapak dengan penghasilan yang mohon maaf secukupnya gitu ya, tapi malah membagikan ke orang lain. Kenapa Pak? Kenapa bisa punya inisiatif seperti itu Pak? Karena kembali lagi ke janji saya dulu waktu saya nggak bisa bayar anak saya di rumah sakit, banyak orang-orang seperti saya. Alhamdulillah dalam keluarga sekarang udah agak baik, udah baik, tetapi di sekitar kita, di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Mungkin hari ini kita mau nolong mereka, kita tidak tahu besok kita yang ditolong oleh mereka. Betul. Jadi anggaran untuk kegiatan sosial Bapak saat ini tuh dari mana? Saat ini adalah mandiri dan kita melakukan fundraising di secara online seperti itu, dan kebanyakan adalah memperlihatkan kekuatan sedekah. Kekuatan sedekah ini luar biasa sekali dan bisa membantu banyak orang, bisa membantu para orang-orang yang membutuhkan. Haruka kalau ngelihat Bapak Kurniawan nih ya, Iya, membantu banyak orang, pendapatnya Haruka gimana ngelihatnya? aku lihatnya ya sebenarnya aku juga waktu masih kecil di Jepang, aku kan emang orangnya susah juga. Pernah panti asuhan juga, akunya tinggal di panti asuhan juga. Jadi aku merasa kayak aku juga pengen jadi kayak Bapak juga gitu sebenarnya. Jadi kalau mungkin aku lebih dewasa, lebih mikir ke orang-orang lain, aku juga pengen kayak Bapak gitu. Karena Bapaknya keren banget dan aku juga kayak dengar cerita kayak jadi senang dan kayak terharu dan antara kayak sedih juga. Ketika itu kan di panti ya, Iya. ada orang yang bantu, kita senang sekali. Iya. Nah, rasa senang itulah yang dibagikan kepada teman-teman kita yang kurang Jadi beruntung. Haruka dulu pernah mengalami hidup yang sulit juga waktu di Jepang waktu kecil? Iya, soalnya aku juga pernah makan cuma pakai garam doang, nasi garam doang gitu pernah juga karena aku gak punya orang tua, maksudnya orang tuanya udah cerai, terus aku tinggal bareng sama nenek aja. Tapi anaknya ada 4, jadi kita selalu bagi-bagi makanannya. Pak, untuk melakukan kegiatannya apa ada bantuan dari pemerintah atau instansi yang lain itu? Kalau bantuan formal, alhamdulillah tidak ada. Dari sejak saya berdiri dari 2013 sampai hari ini saya tidak Sendiri, pernah Pak? ya sendiri, tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, tidak menggunakan dana-dana CSR, tidak. Tetapi lebih ke dana-dana yang kita himpun dari teman-teman kita, dari orang-orang yang benar-benar ya orang-orang yang